Good morning. Ramah sekali ya. Awas Mas. Berak meneh. Ya, mungkin ada berapa pertanyaan dari teman-teman? Monggo, mau kalau dengar cerita dari teman-teman kayak di Wonosobo, Elvata Farm, kemudian dari tempat lain juga gitu ya. Itu mereka belajar dari kegagalan gitu. Jadi kalau kita pengennya ya cukup belajar dari mereka, alhamdulillah mereka orang-orang baik juga gitu. Berarti memang butuh kita ilmu, belajar dengan yang lebih senior ya Mas? Bener, lebih berpengalaman, karena nggak akan pernah berhenti belajar hubungannya sama makhluk hidup. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik dan mau menginvestkan, gimana Mas di tempat ini Mas? Enggak apa-apa. Misalnya aku punya uang, mau invest tempat sini, gimana Mas? Sebenarnya kalau kita invest juga nggak terima bentuknya uang. Bentuknya apa Mas? Bentuknya ya domba. Gitu. Cuman nanti ya seiring kesepakatan kita ngobrol. Sebenarnya sudah ada 3 orang yang siap pendana gitu ya, investor yang memang siap untuk mensupport lah gitu untuk percepatan. Tapi setelah ngobrol, kalau didasarin dengan hanya dari melihat nilai uangnya saja, ya saya mundur gitu. Tapi kalau didasari karena memang pengen seneng dengan hewannya gitu. Kalau uang insya Allah rezeki pasti mengiringi gitu ya. Nggak akan pernah tertukar, salah alamat apalagi salah waktu Mas gitu. Tapi nomor 1 adalah siap dengan resikonya dulu gitu. Jadi kalau ditanya gimana, sebenarnya tempo hari ada yang mau, kemudian dia invest berupa domba misalnya 2 ekor gitu ya. Kemudian nanti ada uang capeknya untuk saya dan karyawan kandang, itu tujuannya adalah untuk pemeliharaan
Nah, kemudian nek kalau beranak, ya domba kan rata-rata 2. Itu langsung dibagi satu-satu. Kalau jantan betina, yang punya dombanya bebas milih. Kalau kita terima sisaannya. Tapi nek kalau keluarnya 1, ya itu gantian. Seperti itu, kalau Mas. untuk sistem di tempat ini, sistem keamanannya bagaimana, Mas? Tempat ini? Oke, kalau keamanan alhamdulillah sejauh ini aman karena memang saya atau karyawan kandang Pak Yasak itu selalu ada standby nginep. Standby ya? Kita punya rumah kandangnya di sini. Nah, kemudian kalau kandang memang kita pasang CCTV kayaknya wajib biar bisa kontrol juga kalau malam. Kemudian kalau misalnya ada hewan lain yang bikin dombanya tiba-tiba embe-embe gitu kan. Ya kan, kemudian juga aneh kalau misalnya ya untuk keamanan dan ketenangan juga lah, kenyamanan. Berarti tempat ini yang jaga dan pegang jenengan berapa orang, Mas? Cuman kami berdua, saya dan Pak Yasak. Tapi memang yang jaga di sini gantian. Nek kalau Pak Yasaknya lagi pulang kampung, saya 100% di sini. Kalau ada kami berdua, ya kami berdua garap bersama. Tentunya kalau punya karyawan berarti jenengan harus menggaji ya, Mas? Iya, betul. Menggaji. Betul. Dan bagaimana, Mas? Maaf kalau boleh tahu. Gimana cara putaran bisnis atau aliran cash flow-nya bagaimana, Mas? Baik, kalau menggaji sebenarnya ya pasti ada perhitungannya ya, gitu perhitungannya. Tapi kalau domba memang nggak, kalau untuk beternak ini nggak bisa dilihat sebagai penghasilan bulanan. Karena memang banyak, karena kan saya juga nggak terima investasinya, gitu kan. Ya, jadi awal-awal saya dapat 1 pejantan, kemudian dengan 4 betina bunting. Jadi pejantannya ini juga masih siapan, belum siap kawin. Nah, kemudian dengan hitungan kalau betina bunting ini sudah brojol, si cempeknya menyusui, selesai cempeknya disapih, jantannya siap kawin lagi dengan betina 4 itu. Jadi instan lah belajarnya, ngurus cempek, ngurus lahiran, ngurus keguguran, pembesaran jantan. Nah, kemudian setelah itu gagal. Gagal dulu. Cempek-cempeknya ada 1 yang udah besar, ada juga yang nggak berusia panjang. Kemudian jantannya pada saat itu ternyata sakit, sempat terkena penyakit yang pada akhirnya ya ternyata waktu itu cacing hati. Cacing hati, Mas? Nah, begitu dia sudah nggak ada, akhirnya masuk lagi 10 ekor betina Garut, 10 ekor, ada Garut, ada Texel, ada Gembel. Dengan jantannya si Kasep ini aja, si Garut ini doang. Jadi sekarang jantannya dia tok. Nanti tak tunjuki anaknya Kasep kalau disilang dengan Texel. Itu paling sukses. Usia 3 bulan, bobotnya itu sudah hampir 30. Wah, mantap, Mas. Bener. Kemudian tingginya sudah sama dengan induknya. Itu kayaknya yang paling sukses gitu. Itu calon pejantan selanjutnya nanti di sini. Berarti tempat ini jenisnya hanya Garut dan Garut, Texel, Gembel, sama 1 lagi sebenarnya Merino. Cuman kemarin Merinonya baru laku. Oh, mantap ini. Gitu. Kalau belum masuk lagi. Enggak milih kambing, Mas? Kenapa, Mas? Hanya domba aja, Mas? Enggak. Kalau kambing sebenarnya kambing menariknya adalah perahnya. Ya, tapi modalnya relatif besar, lebih besar. Kemudian lebih bau perengus. Karena gitu, kambing ada kelenjar baunya, nih kalau domba enggak. Gitu. Ya. Ini contoh yang lagi hamil. Ini lagi hamil nih, hamil tua. Ini udah berapa bulan ya? Ini kelahiran pertama anaknya 4. 4 ini? 4. Makanya ini dipiara. Wah. Gak apa. Dipelihara, ya insya Allah kisaran sebulan sampai sebulan setengah ini brojol. Ini rencana dijual atau tetap guntingan dipelihara sendiri nih? Oke, lagi-lagi karena ini showroom, kami tetap pelihara dan juga ternak. Ternak. Ya. Tapi kalau memang ada yang berminat dengan tujuan breeding, ya mau nggak mau kita akan dukung. Dan kita akan jual nek kalau harganya cocok. Wah, mantap, Mas. Rezeki nggak kemana, Mas. Nanti ya cari lagi. Oh iya, kemarin kan cerita mau buat bank pakan.
Di mana Mas itu bang pakannya? Bang pakan sebenarnya ada di luar. Jauh nggak Mas itu? Enggak, tinggal nyebrang jalan aja. Oke, besok Nyebrang kita agak akan ke liput utara. lagi, Mas. Ya, kebetulan bibitnya baru kita tanam. Mungkin selanjutnya nih kalau pas Mas Krisnya mampir itu bisa udah mulai numbuh. Sekalian kita ngarit bareng Mas, olahraga. Iya. Itu kenapa Mas dengan buat bang pakan sendiri itu? Oke, jadi memang sebelum beli dombanya, pada saat itu belajar kemana-mana, satu yang harus disiapkan saat mau ternak domba, yaitu lahan pakan. Jadi sebelum ternak, wajib punya lahan pakan. Sepertinya mau menaikkan jumlah ini. Pasti, pasti. Karena saya lihat di samping di sini masih banyak rumput liar ya Mas. Betul, betul. Rumput liar ada, yang ditanam ada. Bahkan terkadang kita juga ngambil tebon jagung dari yang gagal panen, kayak gitu.